Tes oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 0537719004 dari UPBJJ UT Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan implementasi aplikasi sistem informasi tracking dan tata kelola bahan ajar atau SITA UT yang dikembangkan menggunakan framework Vue.js. Kita lihat soal tugasnya dulu di e-learning. Ini tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Lihat sini. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar sebagainya. Kita lihat sini. Ini apanya ini komponennya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah sertakan beberapa kode yang saya kasih masuk di program VS Code. Kita lihat di sini. File utama pada aplikasi berada pada app.js. Kita lihat di sini. Pada bagian ini dibuat sebuah instance view yang menjadi pusat pengendalian aplikasi. Di dalam data terdapat beberapa state utama seperti, kita lihat ini stok bahan ajar, data tracking pengiriman, daftar kategori mata kuliah, data UPBJJ, ini daftar kategori mata kuliah, data paket, serta data ekspedisi pengiriman. Jadi ketika aplikasi dijalankan, life cycle hook created akan dieksekusi secara otomatis. Kita lihat di sini. Oke, pada proses ini aplikasi memanggil API service untuk mengambil data dari file JSON. Data yang berhasil diperoleh kemudian disimpan ke dalam state aplikasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh komponen. Selain itu, terdapat beberapa metode utama yaitu handle add item untuk menambahkan data stok baru. Lihat di sini. Oke, ada handle update item. Jadi ketiga ada handle delete item. Keempat ada handle handle add do. Nah, jadi ada juga handle add progress. Oke. Oke, jadi di sini juga ada beberapa penjelasan dari service IP. Terdapat file ip.js yang berfungsi sebagai service layer. Kita lihat di sini. Komponen ini bertanggung jawab mengambil data dari file data bahan ajar .json menggunakan feed IP. Di sini, oke. Pada implementasinya digunakan mekanisme cache sehingga data yang sudah pernah dimuat tidak perlu diambil ulang dari server. Pendekatan ini membantu meningkatkan efisiensi dan performa aplikasi. Oke. Ya, jadi di sini juga terdapat penjelasan komponen stock table. Oke, jadi di sini juga terdapat penjelasan komponen stock table. Gitu ya. Komponen pertama adalah BA stock table. Kita lihat di sini. Komponen ini digunakan untuk mengelola data stok bahan ajar. Fitur-fitur yang tersedia meliputi menampilkan data daftar stok,
menambahkan bahan ajar baru, mengedit data bahan ajar, menghapus data bahan ajar, melakukan filter data, dan melakukan sorting data. Ini kita lihat. Pada bagian computed property terdapat filter rate item yang bertugas melakukan proses filtering dan sorting secara otomatis sesuai pilihan pengguna. Ini dia. Lanjut, selain itu tersedia statistik stok yang menampilkan ini beberapa total item. Lihat. Total item ini jumlah stok amang, jumlah stok menipis, jumlah stok kosong, dan jumlah item yang perlu dilakukan reorder. Komponen ini juga menggunakan watcher. Watcher pertama memantau perubahan filter UPBJJ. Ketika UPBJJ berubah, filter kategori akan direset agar data tetap konsisten. Oke. Watcher kedua memantau perubahan sorting sehingga sistem dapat memberikan informasi urutan data yang sedang digunakan. Jadi pada proses validasi data, sistem memastikan bahwa judul tidak kosong, kategori harus dipilih, UPBJJ harus dipilih, harga harus berapa angka palit, quantity harus berupa angka palit, safety stock harus berupa angka palit. Dengan demikian, kualitas data yang masuk dapat terjaga. Oke, kita lanjut ke penjelasan komponen status page. Oke, komponen berikutnya adalah status budget, di mana komponen ini digunakan untuk menampilkan kondisi stok secara visual. Logika status ditentukan berdasarkan jumlah stok dan safety stock. Jika stok sama dengan 0, maka status ditampilkan sebagai kosong. Jika stok lebih kecil dari safety stock, maka status akan ditampilkan sebagai menipis. Sedangkan jika stok lebih besar atau sama dengan safety stock, maka status ditampilkan sebagai aman. Penggunaan komponen ini membantu pengguna memahami kondisi stok dengan cepat tanpa harus melihat angka secara detail. Oke, kita lanjut ke penjelasan komponen delivery order tracking. Komponen DO tracking merupakan fitur utama dalam sistem. Komponen ini digunakan untuk satu, membuat delivery order baru, dua, melakukan pencarian delivery order, ketiga, menambahkan progres perjalanan pengiriman, memantau status pengiriman. Jadi, salah satu fitur menarik adalah generator nomor delivery order otomatis. Jadi salah satu fitur menarik adalah generator nomor delivery order otomatis. Nomor DO dibentuk menggunakan format DO dalam kurun tahun dalam kurun nomor urut. Contohnya, ini kita lihat contohnya di sini DO 2026 garis 0001 DO 2026 02 dan seterusnya. Jadi pada bagian watcher terdapat dua implementasi penting. Watcher pertama memantau perubahan paket yang dipilih. Ketika paket berubah, total biaya akan diperbarui secara otomatis sesuai harga paket. Watcher kedua memantau pembukaan front delivery order. Saat front dibuka, nomor DO dan tanggal pengiriman langsung dibuat secara otomatis. Fitur pencarian memungkinkan pengguna mencari data berdasarkan satu, nomor DO, atau dua, nomor NIM mahasiswa.
Apabila data ditemukan, maka detail pengiriman akan ditampilkan. Saat progres pengiriman ditambahkan, data perjalanan akan tersimpan lengkap dengan timestamp sehingga riwayat pengiriman dapat dilacak secara kronologis. Status pengiriman juga diperbarui secara otomatis menjadi menunggu, dalam perjalanan, dan terkirim. Oke. Berdasarkan perkembangan proses distribusinya. Oke, jadi kita lanjut ke penjelasan komponen order form. Komponen order form ini digunakan untuk menampilkan ringkasan seluruh delivery order yang tersedia. Beberapa informasi yang dihitung secara otomatis melalui computed property flow meliputi 1. Total delivery order, 2. Total nilai transaksi, ketiga jumlah pengiriman yang sudah terkirim, keempat jumlah pengiriman yang masih dalam perjalanan. Selain itu terdapat filter rupiah yang digunakan untuk mengubah angka menjadi format mata uang Indonesia sehingga lebih mudah dibaca oleh pengguna. Jadi kita langsung saja mendemokan codingan ini. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Ya, tampilan UT daerahnya, filternya. Ada tampilan stok, filter ini untuk per ordernya, stok kosong. Nanti untuk reset. Jadi di sini kita lihat filter ultra daerah urutan di reset. Oke, kita buat contoh untuk mata kuliah. Contoh kita tulisin saja. 4, 1, 2, 3. Kita pilih kategorinya, kita pilihan lokasi rak, contoh kita R2 A4. Jumlah stoknya kita jumlah stok 1 saja. 16. Contoh HTML optional. Edisi terbaru. Judul, nama Bang Ajar. Kita coba buatkan pemrograman web. Oke, kita pilih UT daerah Makassar. Harganya kita kasih harga 70.000 saja. Safety stoknya itu 10, kita ikuti saja ini. Oke, kita simpan. Nah, ini dia tampilannya. Ini sudah ada terdapat kita edit dulu harganya. Nah, ini dia. Ini dia. 700.000 ya. Jadi di sini kita bisa hapus kalau ada kesalahan. Nah, jadi sini. Oke. Nah, di sini kita akan masuk di tracking DO-nya. Nah, ini dia tracking delivery ordernya. Nah, kita cari. Nah, ini dia trackingnya. Kita bikin DO baru. Kita coba masukkan NIM. Nah, ini ekspedisi kita coba pakai reguler. Tanggal mahasiswa. Jadi di sini total harga otomatis ya. Jadi kita isi nama mahasiswa, nama saya aja. Full. Dikit Bang Ajar, ini aja. Nah, di sini terdapat langsung otomatis harganya ya. Yang diambil dari data Bang Ajarnya.
Oke, kita simpan di audio dulu. Masih. Nah, jadi ini kodenya. Nah, ini ekspedisinya reguler 3 sampai 5 hari, perjalanan 1 titik. Nah, jadi di sini terdapat notifikasi menunggu ya. Ya, gini bisa progresnya tambah status perjalanannya. Paket terkirim. Oke. Nah, jadi di sini otomatis muncul langsung paket terkirim. Oke. Nah, di sini ada juga ringkasan pemesanan. Jadi sini terdapat bahan ajar yang dipesan. Data-datanya ada Rina Wulandari dan ada juga Hairul. Oke. Nah, ini Rina Wulandari sudah statusnya sudah dalam perjalanan. Jadi sesuai dari tracking bahan ajarnya. Paket terkirim juga di sini terdapat, ada di anunya Hairul terkirim. Oke. Jadi kita di sini lihat totalnya 260.000. Dari dalam perjalanan 1 terkirim dan total delivery ordernya itu ada 2 dari Rina Wulandari dan Hairul. Oke. Jadi itu saja penjelasan saya dari tugas pemrograman berbasis web ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.